Ternyata kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang melarang study tour itu menjadi sangat ramai, menjadi perbincangan cukup hangat dan serius di berbagai wilayah, di sektor pendidikannya, di sektor pariwisatanya, di berbagai pemimpinnya di luar Jawa Barat. Sekarang itu ada yang beberapa daerah melarang juga study tour atau bahkan wisuda, sebagaimana larangan Gubernur Jawa Barat. Ini namanya KDM efek. Bagus dong, karena efeknya positif. Kalau efeknya negatif, baru kita malu sebagai orang Jawa Barat. Tetapi bila efeknya positif, karena berpihak kebijakannya kepada masyarakat, lalu ditiru oleh orang lain, itu kan bagus. Karena perasaan orang Jawa Barat, masyarakatnya, tidak akan jauh beda dengan perasaan orang Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Banten, Jakarta sekalipun. Saya yakin perasaannya tidak akan jauh beda kok. Masyarakat itu. Cuma mungkin karena diinisiasi oleh Kang Deddy, lalu pemimpin di wilayah yang lain juga terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, karena dirasa yang pertama jelas mendapatkan dukungan dari publik, dari orang tua siswa, karena itu yang diinginkan. Kemudian yang kedua, melihat menimbang efek manfaat dan madaratnya terhadap banyak hal. Terhadap kualitas pendidikan, terhadap kualitas anak, terhadap keselamatan anak. Nah, itu kan ditimbang tuh manfaat dan madaratnya. Lebih banyak mana nih untuk anak? Bukan untuk sekolah, bukan untuk biro pariwisata. Ini pertimbangannya, ini anak-anak ini. Bila melaksanakan study tour, manfaatnya lebih besar dirasakan oleh mereka atau madaratnya justru yang lebih besar. Ini seorang pemimpin harus punya kemudian kepekaan ke wilayah sana. Coba kita baca nih. Dari Bengkulu dulu. Nanti Banten. Banten juga sama. Alasan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan larang study tour dan wisuda sekolah di wilayahnya. Barangkali di sini ada orang Bengkulu. Salam hormat dari kami orang Jawa Barat ya. Pada semuanya, salam silaturahim, salam persaudaraan, salam persatuan, salam kebinekaan. Itu. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melarang kegiatan study tour dan wisuda sekolah di seluruh tingkat pendidikan di Provinsi Bengkulu. Ini alasannya. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan secara resmi melarang pelaksanaan study tour dan wisuda sekolah di seluruh tingkat pendidikan di Provinsi Bengkulu. Saya meminta seluruh kepala dinas dan kepala sekolah di Provinsi Bengkulu untuk tidak lagi mengadakan study tour maupun wisuda yang membebani orang tua murid, kata Gubernur Bengkulu. Kemudian, keputusan Gubernur Bengkulu itu diambil setelah banyak orang tua siswa mengeluh biaya tambahan yang dirasa memberatkan untuk kegiatan tersebut. Nah itu kan, ujung-ujungnya tetap urusan biaya. Udah, fakta sosial itu jangan sampai kita tidak terima. Faktanya masih banyak yang kurang mampunya masyarakat kita tuh. Maka jalan-jalannya sesuai dengan kemampuan ekonomi. Dan jangan dibuat menjadi seolah-olah kewajiban oleh sekolah. Kasihan, orang tua itu akan sangat tertekan. Helmi Hasan menegaskan bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA atau SMK dilarang mengadakan study tour atau wisuda yang dapat menambah beban ekonomi bagi orang tua siswa. Langkah ini juga sebagai respons terhadap banyaknya laporan dari orang tua yang merasa terbebani dengan biaya kegiatan study tour dan wisuda yang dianggap tidak esensial. Tidak esensial. Ya. Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak sekolah di berbagai jenjang pendidikan yang mengadakan kegiatan wisata edukatif dan wisuda. Alih-alih memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi siswa, kegiatan tersebut justru membebani keuangan orang tua. Banyak orang tua yang mengeluh biaya yang harus dikeluarkan, seperti transportasi, akomodasi, konsumsi, dan kebutuhan tambahan lainnya. Ya anak-anaknya kegirangan aja ya.
study tour kemana? Anak mah girang-girang aja Pak. Tapi kan yang mikir, kalau kata bahasa Sunda nih, barangkali ada orang Bengkulu di sini yang nggak paham. Suku dijieun hulu, hulu dijieun suku, itu. Kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki. Saking pusing muter otak orang tua untuk menghadirkan duit, untuk ongkos anaknya study tour, untuk jajan anaknya study tour. Begitu, itu fakta. Bukan opini, itu fakta. Ya. Bagi keluarga dengan keterbatasan ekonomi, biaya tersebut menjadi beban. Padahal kegiatan tersebut harusnya tidak wajib. Ya, harusnya tidak wajib. Tapi kan yang kita udah tahu sama-sama kasusnya seperti apa. Kadang-kadang ada orang tua yang anaknya tidak ikut pun harus bayar. Harus bayar setengah atau bayar full. Kan itu fakta, Pak. Bukan nuduh, itu fakta semua. Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai bahwa pendidikan harus tetap menjadi prioritas tanpa adanya beban finansial dari kegiatan yang tidak perlu. Tidak perlu. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan ini diambil agar pendidikan tetap inklusif dan tidak memberatkan orang tua. Helmi Hasan berharap kebijakan ini dapat dipahami dan didukung oleh semua pihak termasuk kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Nah ini gubernurnya nggak ada ngomong-ngomong biro pariwisata. Karena nyasarnya ke mereka. Ini kan di Jawa Barat aneh, yang ngamuk-ngamuk itu biro pariwisata. Yang ngamuk-ngamuk itu persatuan hotel, restoran. Apa itu? Kebijakannya buat anak kok. Ternyata yang ngamuk-ngamuknya biro pariwisata, yang ngamuk-ngamuknya hotel. Aneh. Ini selama ini benar-benar dieksploitasi. Harusnya kan jangan nongol, kalaupun keberatan. Kalau pemikiran saya ini jangan nongol. Meskipun kalian selalu mendapatkan untung, karena kebijakannya bukan nyasar kepada kalian. Tidak ada Kang Deddy itu melarang. Jangan tidur di hotel. Jangan makan di restoran. Gak ada larangan itu. Melarang anak. Melarang sekolah untuk mengadakan study tour. Begitu Pak. Ternyata yang kepanasannya pihak keberapa itu? Ketiga. Pihak pertama anak. Pihak kedua sekolah. Dan pihak ketiga ini. Kacau. Malah yakin Kang Deddy. Oh benar-benar selama ini dieksploitasi. Ini itu Pak. Helmi Hasan berharap kebijakan ini dapat dipahami. Oke, udah. Ia menambahkan bahwa sistem pendidikan seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran daripada penyelenggaraan kegiatan yang dapat menciptakan ketimpangan ekonomi antar siswa. Pendidikan di Bengkulu harus tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menciptakan generasi yang berkualitas. Anggaran pendidikan seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk peningkatan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru, serta pengembangan sarana dan prasarana sekolah, bukan untuk kegiatan seremonial yang membebani masyarakat, ujarnya. Wadaw, keren Gubernur Bengkulu. Kemudian juga di Banten sama, ya, Banten sama. Udahlah, nggak usah dibaca beritanya ya. Yang jelas Banten pun tegas akan memberikan sanksi kepada sekolah-sekolah yang kekeh melaksanakan study tour keluar provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.